Hai, Assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap happy ya. Bertemu lagi dengan kita di YouTube Jayakra. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe Jayakra agar tidak ketinggalan info seputar tempat wisata, traveling, dan kuliner. Jangan lupa juga follow akun TikTok dan Instagram kami @jayakraofficial. Di kesempatan kali ini aku mau ngajakin jalan-jalan virtual ke salah satu wisata religi yang berada di Semarang. Maka dari itu, untuk info lebih lanjut pantengin terus video ini. Siapa tahu nanti ada info penting yang teman-teman butuhkan. Perjalanan kita mulai di pagi hari yang cerah. Kalau setiap hari Minggu seperti ini kayak apa ya, kalau mau dibilang Car Free Day juga bukan. Soalnya masih banyak kendaraan yang lalu lalang dan membuat kemacetan. Jadi di tepi-tepi jalan banyak pedagang yang menjajakan jualannya. Mulai dari kuliner, fashion, bahkan mainan. Pasti buat teman-teman khususnya yang warga Semarang sudah nggak asing lagi dengan tujuan kita kali ini. Dan benar, kita berada di Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah berlokasi di Jalan Gajah Raya, Sambirjo, Kota Semarang. Tepatnya di Semarang bagian timur. Untuk biaya parkir kita langsung bayar di depan tadi. Jika tidak salah sekitar Rp4.000 untuk kendaraan roda 4. Ini kita langsung mau cari tempat parkir. Tempatnya memang benar-benar luas dan luasnya lahan itu sekitar 10 hektar. Wow, besar banget ya. Yang ada janur kuning itu aula yang ada di Masjid Agung untuk acara-acara penting. Kita juga bisa memarkir kendaraan di sini. Jadi ini kalau aku menyebutnya terowongan basement, dan bangunan di atasnya itu halaman masjid. Jadi memang dimanfaatkan semaksimal mungkin di sini. Ini masih pagi sekitar pukul 7, tapi sudah banyak kendaraan yang parkir dengan rapi. Dan kita akhirnya memilih parkir di depan miniatur Ka'bah. Sempat kaget karena tiba-tiba udah nyampe Mekah ini. Kalau pagi begini, terutama hari libur, sudah banyak aktivitas dari pengunjung. Kebanyakan sih pada olahraga seperti jogging, main sepeda, ada juga yang lagi pencak silat dengan guru pelatihnya. Kalau kayak kita sekedar hanya jalan-jalan dan kuliner. Untuk parkir motor berada di dekat pembayaran tiket parkir ya. Dan mulai banyak yang berdatangan, entah itu penduduk sekitar ataupun wisatawan yang menggunakan bus-bus pariwisata. Karena kalau ke Semarang, Masjid Agung tempat yang tak boleh terlewatkan terutama untuk pemeluk agama Islam. Di halaman masjid juga terdapat pohon kurma yang dirawat dan dijaga. Soalnya kan pohon kurma bisa hidup di tempat yang panas. Jadi pas banget kalau ditanam di Semarang yang hawanya memang panas seperti ini. Di sini terdapat beduk. Tapi di dalam masjid masih ada beduk raksasa yang merupakan persembahan dari para santri pesantren Al-Falah dari Banyumas, Jawa Tengah. Nanti bakal kita perlihatkan ya. Nah, kalau ini Menara Asmaul Husna yang menjadi salah satu daya tarik di masjid ini. Nanti insya Allah kita bakalan naik ke sana. Jadi jangan skip-skip video ini ya. Untuk menuju ke arah masjid kita perlu menaiki banyak anak tangga. Hanya saja kalau untuk orang sepuh memang cukup melelahkan. Tapi kita juga bisa lewat bawah untuk menuju masjid yang tidak banyak anak tangganya. Sudah ada peringatan untuk tidak menginjak dan merusak tanaman. Mungkin sebagai pengunjung yang baik kita bisa ikut menjaganya. Jadi jangan acuh tak acuh ya. Ini adalah batu prasasti yang terbuat dari batu alam lereng Gunung Merapi sebagai bentuk peresmian pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah yang diresmikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat presiden di kala itu. Kita sudah mulai memasuki area serambi masjid. Pembangunan masjid ini memakan waktu sekitar kurang lebih 4 tahun dan diresmikan pada tanggal 14 November 2006. Jadi umur masjid ini hampir 17 tahun ya teman-teman. Di pelataran masjid terdapat pilar-pilar bergaya Romawi yang berjumlah 25, di mana menyimbolkan 25 nabi dan rasul Allah. Jadi masjid ini memiliki perpaduan arsitektur Jawa, Eropa, dan Arab. Untuk seni kaligrafi yang tertera pada dinding pelataran masjid terdapat bacaan Al-Fatihah sebagai pembuka. Perpaduan warna dinding menambah keindahan suasana masjid. Tidak lupa juga untuk melihat batas sucinya ya.
Terdapat 6 payung raksasa seperti yang ada pada Masjid Nabawi dengan ketinggian sekitar 20 meter dan diameter 14 meter. Untuk payungnya dibuka setiap sholat Jumat ataupun acara besar seperti Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Jayakra dan dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Kalau datang ke sini waktu sholat duhur tiba, hati-hati ya, kakinya terasa panas saat bersentuhan dengan keramik, karena kan memang areanya outdoor seperti ini. Kalau nggak kuat masih bisa jalan jinjit kok, tapi kalau di bawah jam 12 siang masih tidak begitu panas. Lanjut, kita akan mulai memasuki area masjid. Untuk wudhunya kita bisa turun ke bawah melalui anak tangga ini, lewat samping seperti ini. Nanti sebelum memasuki batas suci lagi, kita bisa menaruh sandal atau sepatu ke tempat yang telah disediakan. Maaf, ini sayang banget anak aku nggak pakai baju muslim, tapi insya Allah masih sopan ya, karena ini masih pagi dan belum memasuki sholat duhur. Selain itu kita juga sebetulnya belum ada schedule di sini, jadi emang ini serba dadakan. Dan kalau ini bangunan utama di mana terdapat ruang perkantoran, badan pengelola zakat, dan gedung serbaguna. Ada juga ruang VIP yang mengakses langsung ke ruang imam. Fasilitasnya komplit banget di sini ya. Jadi untuk tempat wudhunya sekaligus toilet kamar mandi. Tentunya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Untuk toilet dan kamar mandinya bersih. Tersedia juga ember bagi pengunjung yang mau mandi, terutama pengunjung yang datang dari luar kota. Tersedia wastafel juga. Jadi memang tidak diragukan lagi untuk area tempat wudhu. Dan toilet ini memang luas kalau menurutku. Kalau menaiki anak tangga ini, jadi kita menuju ke jamaah pria. Sudah ada arah panahnya. Jadi buat teman-teman kalau datang ke Masjid Agung ini, insya Allah aman gak akan nyasar. Karena di sini rata-rata sudah ada arah panah untuk memudahkan pengunjung untuk beribadah. Karena yang ngesut Pak suami, jadi ambil videonya di jamaah pria ya. Ini yang aku sampaikan di awal video, kalau di sini terdapat beduk raksasa dengan ukuran panjang 310 cm, diameter 220 meter, dibuat oleh para santri Pondok Pesantren Al-Falah Banyumas, Jawa Tengah. Kalau ini Al-Quran raksasa yang berukuran 145 x 95 cm persegi, yang ditulis tangan oleh Dr. Andes Kiyatudin dari Pondok Pesantren Al-Asariyah, Mojo Tengah, Wonosobo. Masjid ini dapat menampung sekitar 10.000 jamaah dengan luas bangunan untuk sholat sekitar 7.500 persegi. Jadi memang Masya Allah masjid ini luas banget teman-teman. Kalau yang lantai pertama ini untuk jamaah pria dan lantai kedua atau atasnya untuk jamaah wanita. Arsitektur masjid ini memadukan Jawa, Arab, dan Eropa. Dan kalau di ruang utama ini dapat menampung sekitar 6.000 jamaah. Kalau untuk area serambi bisa menampung sekitar 10.000 jamaah. Kalau desain lampunya yang mewah ini menurutku yang mengusung ala-ala Eropa. Masjid ini diarsiteki oleh Insinyur Haji Ahmad Fanani. Biasanya untuk peziarah yang banyak memanfaatkan fasilitas di Masjid Agung ini. Jam bukanya tentunya setiap hari ya, kita hanya dikenai biaya tarif kendaraan saja. Kecuali kalau kita mau ke Menara Asmaul Husna ada tiket masuknya lagi. Bangunan masjid ini jika dilihat tampak luar berbentuk limas dengan bangunan khas Jawa, dengan bagian ujungnya dilengkapi kubah besar yang berdiameter 20 meter.
Kalau ini convention hall untuk acara pernikahan, pesta ataupun wisuda. Bangunan ini dapat menampung kapasitas hingga 2000 orang. Kalau yang sekarang ini sedang ada acara pernikahan. Tadi udah aku jelasin di awal ya, ada janur kuning. Dan setelah ini kita akan lanjut ke Menara Pandang Asmaul Husna. Ini adalah salah satu bangunan yang menjadi daya tarik di Masjid Agung Jawa Tengah. Dan hari sudah semakin panas ini. Sebelum naik ke atas, jangan lupa membeli tiket 10.000 per orang dan bisa membaca panduan tata tertib berkunjung. Sebelumnya, kalian juga bisa membeli minuman atau camilan yang berada di dekat pintu masuk. Agar tetap menjaga ketertiban sebelum naik lift, kita bisa berbaris rapi dan mematuhi arahan petugas. Tidak lupa menerapkan etika menaiki lift. Dahulukan terlebih dahulu pengunjung yang akan keluar ya. Dan ini lumayan banyak pengunjung dari luar kota. Kenapa bisa tahu kalau itu pengunjung dari luar kota? Karena logat bicaranya itu bukan orang Semarang. Dan ini dia gardu pandang Masjid Agung Jawa Tengah, terdapat di lantai 19. Masya Allah, anginnya luar biasa kencangnya. Dari sini kita bisa melihat keindahan kota Semarang. Untuk lebih jelas melihat pemandangan, kalian juga bisa menggunakan teropong yang telah disediakan dengan memasukkan koin Rp1.000 dengan durasi 60 detik. Kalian dapat menikmati pemandangan kota Semarang. Teropong di sini berjumlah 6 buah teropong. Seperti dengan namanya, menara ini dibangun dengan ketinggian 99 meter, sesuai dengan jumlah Asmaul Husna 99, nama-nama Allah yang Maha Indah. Di lantai 2 dan 3 menara ini juga terdapat Museum Kebudayaan Islam. Dan ini kita menuju ke lantai 3-nya. Di sini untuk keluar masuk lift dipandu oleh petugas, jadi kalian tidak perlu khawatir. Dan ternyata sepi sekali museumnya, hanya kita saja yang berkunjung, tapi tidak berapa lama ada pengunjung lain yang datang dan kita baru tahu kalau di Masjid Agung ini ada museumnya. Jadi di dalam museum ini terdapat koleksi-koleksi benda bersejarah di dalam perkembangan Islam. Ada juga miniatur Masjid Agung Jawa Tengah, alat-alat seperti ember, sekop, panel yang digunakan dalam pembangunan Masjid Agung ini. Hanya saja yang sangat disayangkan kurangnya perawatan di museum ini. Mungkin minat pengunjung hanya tertuju pada gardu pandangnya saja. Terdapat foto tokoh-tokoh yang menjadi saksi perkembangan Islam. Ini jadi flashback ya zaman sekolah. Jadi bisa tambah ilmu pengetahuan di sini. Dan ini adalah Warak Ngendok yang sudah menjadi ikon festival atau dugderan di kota Semarang yang biasanya diadakan untuk menyambut di bulan Ramadan. Di lantai 3 ini terdapat miniatur Masjid Kudus, peresmian Masjid Agung, ornamen, dan batu alam. Sebenarnya masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Cukup menarik untuk pengunjung, setidaknya mendapat ilmu pengetahuan tentang sejarah Islam khususnya di Tanah Jawa. Jadi dari lantai 3 menuju lantai 2 ataupun lantai 1 kita turunnya melewati anak tangga ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video Jayakra di Masjid Agung Jawa Tengah. Like bila suka, tinggalkan komentar, dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Tunggu video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.